Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Tasya Hikmah Ramananti Beninda dari kelas 3 Biologi Murni dengan NIM 20130910002 dari Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya ingin menjelaskan sebuah dari materi mata kuliah praktikum struktur perkembangan hewan, yaitu dengan pengamatan pada fertilisasi echinoidea. Lanjut, kita akan menyimak sebuah dari pemaparan materi berikut ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pokok bahasan. Yang pertama ada pengertian fertilisasi, yang kedua ada faktor fertilisasi, yang ketiga ada proses fertilisasi, yang keempat ada alat dan bahan, yang kelima ada prosedur kerja, yang keenam ada hasil pengamatan, dan yang ketujuh ada pembahasan. Selanjutnya, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian fertilisasi. Baik, fertilisasi atau pembuahan merupakan proses peluburan atau penggabungan inti sel telur dan inti sperma. Jadi fertilisasi dapat terjadi secara internal, yaitu yang terjadi di dalam oviduk atau dalam tubuh induk, atau secara eksternal, yaitu yang terjadi di air atau di luar tubuh induk. Selama perjalanannya di dalam saluran reproduksi, maka sel kelamin akan mengalami pemasakan. Fertilisasi merupakan proses yang bertahap, yaitu terdiri atas tahap persiapan yang proses pemasakan sel kelamin. Tahap penempelan yang itu saat menyentuh selaput telur, dan tahap penetrasi yang proses penyusupan sperma ke dalam sel telur. Jadi penetrasi terjadi setelah membran telur larut karena pengaruh enzim hyaluronidase yang dikeluarkan oleh akrosom. Jadi tahap peleburan atau penggabungan inti sperma dan inti telur sehingga terbentuk zigot yang diploid, yaitu sesuai dengan individu yang diwariskan. Jadi tahap awal perkembangan yang merupakan rangsangan atau trigger agar terjadi perkembangan. Jadi pada proses fertilisasi, yang masuk ke dalam ovum hanyalah bagian kepala dan bagian leher dari sperma, sedangkan bagian ekor putus pada waktu sperma hendak menerobos ke selaput ovum. Jadi setelah kepala sperma masuk mengadakan rotasi 180 derajat, jadi terjadilah persatuan antara pronukleus ovum dan pronukleus sperma yang dinamakan dengan proses kariogami yang akan menghasilkan sebuah zigot. Next, kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu ada faktor fertilisasi. Jadi faktor yang menyebabkan ovum sperma saling mendekati ialah faktor kemis atau chemical factor. Ovum mengeluarkan hormon ginogamon yang terdiri atas substansi fertilizing dan substansi yang mengaktifkan spermatozoid. Spermatozoid sendiri mengeluarkan hormon androgamon yang terdiri atas enzim hyaluronidase yang mencerna membran sel telur dan antifertilizin yang kerjanya berlawanan dengan fertilizing. Jadi androgamon ini dihasilkan oleh sel-sel Leydig yang terdapat di daerah interstitial testes. Setelah sperma menembus membran vitellinus, maka sel telur melepaskan membrannya dari oplasma sehingga terbentuk celah antara oplasma dengan membran vitellinus. Dan sekarang membran tersebut dinamakan dengan membran fertilisasi.
Selanjutnya, next kita akan memasuki materi ketiga, yaitu proses fertilisasi. Jadi, proses fertilisasi menurut Sumianto, urutan proses utama selama fertilisasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu terjadinya kontak dan pengenalan sperma dengan telur untuk memastikan sperma dengan telur itu dari spesies yang sama. Yang kedua, yaitu adanya pengaturan masuknya sperma ke dalam sel telur untuk penjanggahan polispermi. Yang ketiga itu fusi materi genetik dari sperma dan sel telur. Dan yang terakhir itu ada aktivasi metabolisme telur untuk mengawali perkembangan. Selanjutnya ada tahapan dalam pengenalan sperma dan telur menurut Sumianto, yaitu yang pertama telur mengeluarkan kemoatraktan pada spesies tertentu, yang kedua eksositosis vesikula akrosom, yang ketiga ikatan antara sperma dengan bungkus ekstraseluler telur, yang keempat sperma menembus bungkus telur, dan yang terakhir fusi membran sel telur dan membran sel sperma. Next, kita akan memasuki materi yang keempat, yaitu alat dan bahan yang digunakan pada pengamatan fertilisasi echinoidea. Di sini ada alat yang pertama ada mikroskop, yang kedua objek gelas, yang ketiga pipet, yang keempat itu ada 1-5 cc syringe. Yang kelima itu ada small tube dengan ukuran 1,5 ml. Selanjutnya ada beaker gas dan yang terakhir petri dish. Untuk bahan yang digunakan yaitu ada 0,55 potasium, ada filtrate seawater, ada fertile echinacea, dan terakhir tisu. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang kelima, yaitu prosedur kerja yang digunakan pada praktikum ini. Next, yaitu ada spawning. Yang pertama, kita melakukan penyuntikan sebanyak 0,1 sampai 0,2 ke dalam mulut dan anus dari echinacea. Yang kedua itu menggoyangkan secara perlahan sampel echinacea yang telah diinjeksi dengan KCl. Selanjutnya setelah 1-3 menit amati sperma atau sel telur yang mulai keluar dari permukaan echinacea. Selanjutnya apabila yang keluar adalah sperma, letakkan echinacea pada petri dish dengan posisi mulut berada di atas. Jadi kumpulkan sperma tanpa FSW ke dalam tube 1,5 ml. Jadi setelah itu disimpan dalam suhu 4 derajat Celcius. Selanjutnya apabila yang keluar adalah telur, letakkan echinacea pada beaker gelas yang berisi FFW penuh dengan posisi bagian mulut berada di atas. Selanjutnya mengumpulkan telur yang mengendap di dasar beaker gelas, kemudian bilas dengan FFW sebelum dilakukan uji fertilisasi. Selanjutnya yaitu dari proses prosedur dari fertilisasi. Yang pertama ada preparasi sperma dengan cara membuat seri pengencaran sperma, yaitu sebanyak 25% sampai 75% menggunakan FSW. Yang kedua, telur yang telah dikumpulkan diletakkan di dalam petri dish yang berisi sedikit FSW. Selanjutnya mengambil sedikit sel telur dengan pipet dan meneteskan pada objek gelas, yaitu dengan membuat 3 seri sesuai dengan jumlah seri sperma yang akan digunakan. Selanjutnya meletakkan objek gelas pada mikroskop dan mengamati sel telur. Apabila sudah siap, selanjutnya meneteskan sperma pada objek gelas yang telah berisi sampel telur dan mengamati proses yang akan terjadi. Selanjutnya yaitu prosedur kerja untuk perkembangan embrio. Yang pertama itu menambahkan stok telur dengan sperma untuk mengamati proses perkembangan embrio echinacea.
Yang kedua, simpan pada suhu ruangan. Dan yang terakhir, lakukan pengamatan setiap 1 jam untuk melihat fase perkembangan yang terbentuk. Next, kita akan memasuki materi yang ke-6, yaitu hasil pengamatan. Bisa dilihat pada tabel hasil pengamatan berikut ini, yaitu sel sperma dan sel ovum dari Echinoidea atau landak laut. Jadi di sini yang pertama, jenis selnya itu ada sel sperma. Bisa dilihat di sini ada gambar dari mikroskopis sel sperma ini, yaitu di mana sel sperma pada landak laut yang diambil dengan metode spawning. Selanjutnya, yang kedua ada sel telur atau ovum. Nah, bisa dilihat di sini ada gambar mikroskopis dari sel telur itu, yang di mana tipe sel ovum pada ovum landak laut yaitu tipe isolectal. Next, pada tabel 2 yaitu adanya fertilisasi dan perkembangan embrio pada landak laut atau Echinodea, yaitu bisa dilihat di sini ada jenis sel yang diamati pada waktu 90 menit. Nah, bisa dilihat di sini ada bentuk dari foto mikroskopis tersebut dan ada gambar dari salinan dari sel yang diamati selama waktu 90 menit. Bisa dilihat pada mikroskopis, pada yang nomor 1 ini adalah fase 1 sel yang disebut dengan zigot, yang kedua ada membran fertilisasi yang nomor 2 ini. Selanjutnya, yang pada pengamatan tabel nomor 2 itu ada sel yang diamati pada waktu 120 menit, yaitu pembelahan pada zigot. Bisa dilihat di sini ada foto dari mikroskopis dan sketsanya. Yang di mana yang pada nomor 1 ini, yaitu adalah sel telur setelah terjadi fertilisasi dengan terbentuknya zona hambat sperma. Selanjutnya yaitu ada pembelahan pada zigot. Di sini ada foto yang pertama itu foto dari mikroskopis dan di sampingnya adalah foto dari sketsa. Bisa dilihat kalau nomor 1 ini yang pada mikroskopis yaitu pembelahan sel telur menjadi 2 sel. Yang nomor 2 adalah dari gambar puding. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan dari pengamatan sebelumnya, yaitu masuknya sperma ke dalam ovum sehingga terjadi fusi atau persatuan antara pronukleus ovum dan pronukleus sperma yang disebut dengan fertilisasi. Yang masuk ke dalam ovum hanyalah bagian kepala dan leher dari sperma, sedangkan bagian ekor putus pada waktu sperma hendak menerobos laput ovum. Fertilisasi sendiri dibagi menjadi 2 tipe, yaitu fertilisasi internal dan eksternal, yang dimana fertilisasi internal adalah proses fertilisasi yang terjadi di dalam tubuh organisme, sedangkan eksternal adalah proses fertilisasi yang terjadi di luar tubuh organisme. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan ovum dan sperma saling mendekati ialah faktor kemis atau chemical factor. Ovum mengeluarkan hormon ginogamon yang terdiri atas substansi fertilizin dan substansi yang mengaktifkan spermatozoid. Jadi spermatozoid sendiri itu mengeluarkan hormon androgamon yang terdiri atas enzim hyaluronidase yang mencerna membran sel telur dan antifertilizin yang kerjanya berlawanan dengan fertilizin. Androgamon dihasilkan oleh sel ledik yang terdapat di daerah interstitial testes. Setelah sel sperma menembus membran vitellinus, maka sel telur melepaskan membrannya dari oplasma sehingga terbentuk celah antara oplasma dengan membran vitellinus, yang kemudian membran tersebut disebut dengan membran fertilisasi. Secara terperinci, proses fertilisasi terjadi dari 2 proses, yaitu yang pertama reaksi akrosomal, yang kedua reaksi kortikal.
Jadi pada proses fertilisasi pada landak laut itu terjadi di luar tubuh, di mana ketika sel telur diinjeksi dengan sel sperma, maka sel sperma tersebut akan mengelilingi sel telur sehingga terbentuk membran fertilisasi. Dari proses fertilisasi tersebut akan terbentuknya fase pembelahan awal di mana sudah terbentuknya zigot. Jadi pada fase pembelahan dua sel yang terjadi setelah 60 menit pertama dapat kita amati bahwa satu sel telur tersebut membelah menjadi dua sel. Setelah 2 jam kembali dia mati, terdapat sel telur yang masih sama, yaitu masih berada dalam fase pembelahan dua sel. Dan begitu pula pada 3 jam berikutnya pun masih tetap sama, tidak terjadinya perubahan. Dan pada waktu lebih dari 19 jam, zigot mengalami denaturasi. Dalam hal ini, ada beberapa faktor yang memengaruhi pembelahan zigot adalah faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi air sebagai pelarut dan media untuk terjadi reaksi metabolisme tubuh. Makanan digunakan sebagai zat pembangun tubuh dan sumber energi dan cahaya. Sedangkan internal berupa hormon yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan hewan berupa hormon somatotrop. Gen merupakan faktor keturunan yang mengendalikan pola pada pertumbuhan dan perkembangannya. Selanjutnya kita akan memasuki penutupan dari materi pengamatan Echinodia, yaitu dapat disimpulkan fertilisasi atau pembuahan merupakan proses peleburan atau penggabungan inti sel telur dan sperma. Jadi dapat terjadi secara internal, yaitu terjadi di dalam oviduk atau dalam tubuh induk, atau secara eksternal, yaitu terjadi di air, yaitu di luar tubuh induk. Jadi embrio itu merupakan sel organisme hidup pada masa di awal pertumbuhan yang tidak bisa bertahan atau hidup sendiri. Di dalam pengamatan fertilisasi dan perkembangan embrio hanya terjadi sampai fase pembelahan dua sel saja. Jadi dalam pembelahan zigot dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu eksternal dan internal. Sekian dan terima kasih dari pembahasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Om Santi Om. Sampai jumpa dan terima kasih.